Katanya direktur baru ini penerus grup Xie. Baru pulang dari luar negeri. Tempen lagi kaya. Kalau bisa jadi istri direktur. Wah, rezeki nomplok banget. Jangan percaya rumor, siapa tahu. Cuma kakek gendut botak. Tapi katanya bos Xie tegas banget. Yang berurusan dengannya pasti sial. Kalian berdua ngobrol apa? Sudah terlambat. Masih ribet di sini. Nanti direktur baru datang. Cepat berbaris. Selamat datang direktur. Angkat kepala. Desainer perhiasan Juswosuo. Kenapa pakai masker? Flu. Istirahat yang cukup. Kalau sampai direktur tahu aku pura-pura nonarong buat kencan buta. Aku tidak hanya tidak dapat komisi, tapi juga kehilangan pekerjaan. Akhirnya kamu mau pulang ke Indonesia. Tapi aku tidak menyangka kamu kembali, tidak pergi ke grup Xie. Datang ke tempat kecilku ini, kantor yang sudah disiapkan untukmu. Bagaimana? Puas tidak? Lumayan. Dengar-dengar begitu pulang, nenek langsung menjodohkan kamu. Kasihan banget kamu. Kasihan. Aku lihat kamu cukup tampan. Ada minat tidak? Menjadi menantu masuk ke keluargaku? Lumayan bagus. Aneh. Sudah, bicara serius, aku menyuruhmu untukku. Itu balasannya. Juswosuo dari perusahaan kita. Sangat berbakat, kamu akan menyukainya. Sekarang aku panggil dia, kalian ngobrol. Presiden Juswosuo ingin bertemu kamu. Bertemu aku? Cepat lepas maskermu, kesempatan bagus untuk tampil. Kalau tidak tahu, dikira kamu berutang pada presiden. Benar juga, kalau ketahuan, bukan hanya kehilangan uang tapi juga pekerjaan. Wakil Presiden Bos Xie Lu. Juswosuo sakit perut. Ada apa? Bicara dengan saya saja. Kebetulan sekali. Kalau begitu, sampai jumpa lain kali. Kaki sudah pegal, seharusnya tidak mencari aku lagi. Jangan-jangan kamu dan Presiden ada sesuatu. Rahasia yang tidak boleh diketahui orang? Aku tidak punya, jangan asal bicara. Presiden cari aku ada apa? Tidak ada. Terima kasih, ayo pergi. Halo, Nona Rom, maaf ya. Urusan merusak perjodohan, aku tidak berhasil. Aku kembalikan komisimu. Sekali tidak berhasil, coba lagi. Buru-buru apa? Tapi ini bosku, aku bisa kehilangan pekerjaan. Kebetulan sekali. Wei King, ini aku perkenalkan. Desainernya, Juswosuo. Apa? Kamu bilang tidak mau bayar utang? Tunggu saja, kamu di mana? Aku datang sekarang. Dia sedang bertengkar dengan siapa? Apa aku kesurupan? Melihat semua orang seperti Rongyan. Siluetnya bagus, tapi aku beritahu kamu. Dia itu orang yang berbakat.
Dalam beberapa hari ke depan, di kompetisi desain internasional, aku yakin dia akan menjadi kuda hitam. Oh iya, aku juga sudah menerima posisi juri untukmu. Bertindak sendiri. Kamu kan juara 3 kali berturut-turut di Piala Master Desain tahun itu. Kalau bisa mengundangmu, para pemenang pasti sangat senang. Papa Ganteng. Papa Ganteng. Huai King, sejak kapan kamu punya anak perempuan sebesar ini? Mirip banget sama kamu. Kamu lagi? Kenapa kamu di sini sendirian? Di mana orang tuamu? Mama Bodo lupa lagi sama aku. Aku nunggu mama pulang kerja. Hina, mama kamu kerja di sini ya? Namanya siapa? Aku bantu cari. Namanya ya Mama. Masa kamu gak tahu? Papa ganteng, boleh pinjam HP-nya? Untuk nelpon Mama. Halo, Nyonya, kalau kamu masih mau, Anakmu bawa permen lollipop. ke lobi lantai 1. Mama. Tianbao. Halo Bos Xie, halo Wakil Direktur. Tianbao, sini. Mamamu ada urusan, aku bawa kamu pulang dulu. Ternyata namamu Tian Bao ya. Kalau gitu kita pergi dulu. Dah, bocah. Dah, Om Bodoh. Ayo, kita minum-minum. Aku mau kencan. Kan kita janjian jomblo bareng. Jusuo-suo, kamu sendirian, kerja siang. Pulang kerja masih harus kerja sambilan di sini. Cari pria buat bantu lebih baik. Kalau gitu, tolong manajer kasih rekomendasi. Beberapa pemuda berbakat. Kalau berhasil, aku kasih hadiah besar buat Mak Comblang. Siapa? Aku akan sampai di grup Rong dalam 10 menit. Aku jemput kamu pulang kerja. Apa? Nona Rong. Apa? 10 menit. Bagaimana ini? Aku tidak mau ketahuan. Sekarang dia mau ketemu Nona Rong. Bagaimana ini? Uang komisi kencan ini bisa beli banyak sepatu. Pengorbanan yang diperlukan itu wajar. Untung masih sempat. Kamu cari aku? Cepat sekali, ini untukmu. Katanya kamu baru datang sebentar lagi. Ayo cepat pergi, aku agak lapar. Terserah kamu. Tadi bukannya ada yang cari aku? Baru saja pergi dengan seorang wanita. Siapa sih? Lain kali usir saja orang seperti itu. Masih belum menyerah juga? Jangan-jangan benar-benar jatuh cinta padaku. Jusuo-suo, aku agak lelah berjalan. Kita istirahat sebentar di sana. Yuk. Oke. Antarkan sepatu ukuran 36 ke Taman Perdamaian. Nona Rong, kamu ingat tidak? Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Jangan-jangan kamu sudah mengenaliku? Tidak kok. Bos ya. Bos Xie, barang yang kamu pesan. Oke, pergilah. Nona Rong. Ganti sepatu ini, jalan akan lebih nyaman.
Bangun, coba cocok tidak dengan kakimu. Sadarlah, ini bukan sepatu kaca. Kamu juga bukan Cinderella. Bisakah kamu tidak seperti ini? Aku belum ingin menikah sekarang. Aku juga terpaksa ikut perjodohan. Aku paling benci pernikahan keluarga. 3 bulan. Kita coba pacaran selama 3 bulan. Jika saat itu, kamu jatuh cinta padaku, itu yang terbaik. Jika tidak, setelah 3 bulan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sebenarnya kamu suka apa dariku? Aku ubah saja, ya? Jika terus begini, identitas akan ketahuan, uang juga tidak dapat. Aku bisa dipecat. Bisa saja Syekh Waiking marah. Aku akan di blacklist di seluruh industri. Halo, Jusuo, halo, ini dari Panitia Lomba Desain, memberitahukan secara resmi. Karyamu sudah masuk nominasi, harap hadir hari Minggu. Untuk menghadiri upacara penghargaan. benarkah? Terima kasih. Jika aku dapat juara pertama, ada hadiah 200.000. Aku bisa bayar biaya operasi ibu, lalu menyewa rumah. Ajak Tian Bao pindah. Belum menang juga, harus tetap bekerja keras. Desain yang aku gambar siang tadi mana? Desain Jusuo. Kenapa bisa ada di tangan Rongyan? Lomba desain sudah diputuskan. Karya perusahaan Jusuo masuk nominasi. Menurut kabar mungkin masuk 3 besar, kamu diminta untuk menyerahkan penghargaan. Kalian benar-benar punya jodoh. Oke. Wah, kakak. Begitu memperhatikan riasan, jangan-jangan berpikir nanti ada kesempatan naik panggung menerima penghargaan? Perkenalkan, ini adalah bos grup Suangsheng, Suang. Pao Karke. Oh, selamat ya. Ini kakakmu yang punya anak sebelum menikah itu ya? Dengar-dengar kamu punya bakat desain, mau gabung ke perusahaanku? Kalian berdua bisa bekerja untukku. Bos Zuang yang terkenal karena plagiat. Iya kan? Di rumah ada cermin kan? Kalau tidak ada cermin, pasti ada air seni. Coba lihat diri sendiri. Ternyata jalan tidak rata karena ada yang otaknya bermasalah. Hari ini ada banyak orang di sini, kalau kalian ingin terkenal. Aku bisa bantu. Kita pergi. Suo S, kamu tahu tidak, juara pertama lomba. Penghargaannya diserahkan oleh bos Xie. Xie Huaiking. Ayo pergi. Benar-benar dia. Kalau aku menang, lalu naik panggung menerima penghargaan. Bukannya semua akan terbongkar? Pemenang lomba kali ini, Jusuo Suo. Suo S, kamu juara pertama, benar-benar kamu. Silakan Jusuo Suo naik ke panggung. Silakan juara 3 kali Grand Slam. Xia Huaiqing. Bos Xie naik panggung untuk menyerahkan penghargaan. Cepat pergi. Ini Jusuo. Ada apa? Kok tiba-tiba mati lampu? Upacara penghargaan ditunda. Silakan semua meninggalkan tempat dengan tertib. Ayo Xiaolu. Pesan apa saja. Aku juga harus berterima kasih padamu selama ini membantu menjadi hero. Aku bisa tenang berkarya, aku bisa menang, kamu juga berjasa.
kamu juga punya andil. Terima kasih, Tante Xiaolu. Tian Bao, tante sayang kamu, jangan sungkan. Kalau begitu aku pesan sembarangannya. Tapi ngomong-ngomong, kamu dan Bos Xie, apa medan magnetnya tidak benar ya? Kenapa setiap ketemu selalu ada kecelakaan? Tidak sayang melewatkan acara penghargaan si cowok ganteng? Sayang apanya? Aku hampir mati ketakutan. Bos Xie memang ganteng banget. Masa sih serem? Nggak apa-apa. Mama, aku mau ke toilet. Baik, Mama antar kamu. Ayo. Sayang, kamu baik-baik saja. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kalian 3 generasi ya? Quote Simyo. Bukan, cuma kebetulan. Kekuatan ini, kalian memang ditakdirkan bertemu, iya. Mama, aku lapar. Baik, kita pulang makan. Kalau begitu aku duluan ya. Terima kasih. Apa ini hanya perasaanku? Ibu dan anak ini terasa sangat akrab bagiku. Jika dulu, anak perempuanku. MA. Sebenarnya kamu sibuk apa sih? Aku kira, kamu mengecewakanku lagi. Masa sih? Gimana kencannya dengan Nona Rong? Anda pernah ketemu Nona Rong ya? Tidak, tapi katanya cantiknya luar biasa. Dasar anak nakal, masa kamu nggak suka? Gak kok. Nah gitu dong. Cepat-cepat menikah, punya anak. Aku lihat cucu orang lain. Aku sangat suka. Kalau itu anakmu, pasti lebih baik lagi. Sungguh, tadi aku bertemu sepasang ibu dan anak. Berjodoh denganku, sama-sama kuat. Anaknya mirip sedikit denganmu. Baik, kalau Anda ingin cucu, aku akan menculik satu untuk Anda. Mau kemana? Toilet. Dasar anak nakal. Mama, HP-nya ketinggalan di dalam. Kamu cari Tante Xiaolu dulu. Oak. Nona Rong, Xie Huai King, kok kamu di sini? aku mau makan. Pergi sana. Takdir yang diberikan langit ini, apa aku bisa nggak mau? Aku ajak kamu bilang gak ada waktu. Cuma makan di sini sama teman. Iya. Aku punya banyak teman, apalagi teman lawan jenis. Kalau mau ajak aku kencan, harus antri dulu. Oke, kalau gitu kenalin aku sama teman-temanmu itu. Bukan, hubungan kita cuma sekadar dijodohkan. Kamu juga ikut campur urusan pertemananku? Kayaknya ucapan aku waktu itu nggak kamu dengerin. Memangnya mau main bos galak sama aku? Tenang dulu. Gimana kalau kamu kasih aku cek 1 miliar? Aku bisa pertimbangkan jadi pacarmu 3 bulan. Keluarga Rong kurang uang ya? Hampir lupa, aku sekarang kan putri orang kaya. Bukan karakter Cinderella. Kita aja ngobrol nggak nyambung, mending udahan. Iya juga. Tante Xiaolu. Ibu aku susah payah punya target incaran. Kita nggak boleh jadi lampu latar. Bener juga, Tian Bao ikut tante pulang dulu. Kita nggak jadi lampu latar, yuk pergi. Ngumpet apaan? Nggak ada, aku duluan ya. Habis pakai langsung kabur? Jangan asal ngomong, ini tempat umum.
Aku bisa ngapain ke kamu? Kamu masih mau? Ngapain lagi ke aku? Jorok. Anting ini aku pernah lihat. Waktu bagi penghargaan aku juga pakai anting ini. Jangan-jangan dia mengenaliku? Ini, Kamu ada hubungan apa dengan Jusuo-suo? oh, desainer perhiasan itu ya? Aku di tempatnya. Ini cuma, Klien. memangnya dia mantan pacarmu? Atau ada hubungan apa sama kamu? Aku kenal siapa? Urusanmu apa? Kok bisa ketemu dia sih? Nggak ada habisnya. Aku menang penghargaan, tapi nggak sampai jadi pusat perhatian segitunya. Nggak tahu malu. Siapa tahu karyanya hasil jiplakan. Zusuosuo. Kamu nggak penasaran? Aku sekarang juga. Desainer dari grup Hengyu. Bahkan jika Anda menjadi nyonya perusahaan, aku tidak tertarik. Lihat nanti kamu masih sombong. Siapa yang melakukan ini? Kenapa? Berani melakukan tapi takut ketakutan orang? Betul, ini masih ringan. Di dunia desain, kami paling benci dengan plagiat seperti kutu busuk. Kukira punya kemampuan besar, ternyata setelah setahun di perusahaan. Terus naik jabatan dan gaji, ternyata caranya begitu hina. Kalian bilang aku kerja, apa ada buktinya? Aku tidak tahu. Tapi perundungan di tempat kerja ini, kamera pengawas merekam dengan jelas. Mereka hanya menyuarakan kecaman pada plagiat, kok bisa naik jadi? Perundangan tempat kerja? Bukan dengan berteriak, kamu bisa menutupi hal memalukanmu. Kamu bilang aku plagiat, apa ada buktinya? Bukti? Lihat baik-baik. Ini adalah produk baru musim semi yang baru dirilis grup Huangsheng. Apa tidak sama persis dengan desain yang kamu serahkan? Lihat, dari desain, ke produk, sampai rilis. Paling tidak butuh waktu sebulan. Masa ya mereka yang menjiplakmu? Betul, kalau menjiplak yang lama masih bisa dimaklumi. Menjiplak yang baru dirilis, sungguh menggelikan. Sungguh tak tahu malu, masih mau ngomong apa lagi? Bukti palsu seperti ini mau menjatuhkanku? Lalu apa penjelasanmu? Jangan-jangan kamu bilang grup Huangsheng yang menjiplakmu? Bukankah Zuang Deki pacarmu? Tanya saja padanya. Jangan alihkan topik, usir dia segera. Keluar dari perusahaan. Keluar dari perusahaan. Keluar dari perusahaan. Keluar dari perusahaan. Apa yang terjadi? Aku lihat dulu. Suo S, kamu tidak apa-apa? Kalau kalian tidak mau bicara bukti, bicara hukum. Aku juga tidak perlu sungkan dengan kalian. Betul. Karya Suo S, semua orang tahu. Perlu menjiplak grup Huangsheng yang tidak berkualitas? Soal kemiripan karya. Bisa jadi grup Huangsheng yang mencuri karya Suo S. Betul. Wanita sekeras ini, siapa yang mau menikahinya nanti? Siapa yang sial besar? Jangan asal bicara, siapa yang mencuri karyamu? Kamu mencuri karyaku sudah banyak, bukan? Ribut apa? Jusuo menjiplak. Kita harus mengusirnya. Yang baru. Ya, Meneru, Saeju. Siapa kamu tidak penting. Aku kasih kesempatan terakhir, kamu punya bukti. Dia menjiplak? Produk terbaru grup Huangsheng. Sama persis dengan karya Jusuo. Yang ada di tanganku ini adalah naskah karya Jusuo. Kenapa naskah karyaku ada di wakil direktur lu? Setiap naskah di sini, dari draft sampai sketsa, sampai gambar jadi ada di sini. Ini masih belum cukup bukti. Karya Jusuo orisinal, grup Huangsheng. Bos ya sudah hubungi Penyagra. Kami tidak akan melewatkan satupun hama industri. Selain itu, karena karya Jusuo bagus, resmi bergabung dengan proyek tahunan Bos Xie. Aku. Senang banget ya? Ini pertama kalinya Bos Xie bawa orang sendiri. Kamu harus hargai baik-baik. Pergi sana. Oh ya. Bos Xie tidak segampang aku. Hei tai. Lebih baik masuk dan mengaku saja. Meskipun Xie Huaiqing kelihatannya tidak mudah diajak bicara. Tapi aku minta maaf.
Mungkin dia tidak akan blacklist aku di industri. Tidak bisa, aku sudah terima. Komisi Nona Rong. Aku tetap harus menyelesaikan tugas. Cari cara. Biar Xie Waiking sendiri yang menolak. Jusuo, kamu ngapain sembunyi-sembunyi di sini? Jangan-jangan takut ketemu direktur? Siapa takut? Bos Xie, saya datang melapor. Kamu masih flu. Atau tidak berani hadapi aku? Aku alergi serbuk sari. Terus bersin. Sudah, duduk. Dengar-dengar kamu kenal Rongyan. Oh, Nona Rong. Dia klienku. Dia bayar aku untuk kencan buta denganmu, tetap dihitung klien. Aku sering lihat dia pakai perhiasan yang kamu desain. Menurutku itu cuma keberuntungan, Nona Rong kebetulan suka. Desainku ini gak ada apa-apanya. Desain Bos Xie, itu baru legenda di industri ini. Bisa kerjasama dengan Bos Xie. Aku benar-benar sangat terhormat. Sampai sekarang, jantungku masih berdebar-debar. Kursi ini kualitasnya payah banget. Nanti aku kasih tahu bagian administrasi. Kalau sampai pelanggan yang duduk, terus jatuh. Ini saya. Oke. Nggak bisa. Kalau kamu mau desain seperti itu, mending tambahin batu rubi. Tapi menurutku, Lihat, kalau di sini ditambahin batu rubi, lebih bagus kan? Dengerin aku, Xie Waiking. kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu Xie. Kamu biasanya ngomong sama orang seperti ini? Maaf ya, aku terlalu semangat. Maaf. Waktu dia panggil namaku. Kok mirip banget sama Rongyan ya? Apa aku yang terlalu sensitif? Nggak ada apa-apa, aku duluan keluar ya. Bersihin tempat ini dulu. Banyak banget telepon spam. Bos Xie, Anda belum punya nomor teleponku kan? Aku kasih simpan satu. Biar nanti kerja lebih gampang hubunginya. Untungnya HP punya fitur dual SIM, jadi bisa bedain dua nomor. Kalau nggak, aku udah minggat dari sini. Sebenarnya gimana sih? Xie Waiking lagi. Ini aku harus kerja pakai ini, Mak. Nggak ada waktu buat urusin kamu. Suez, kamu di sini ternyata. Tian Bao udah main di bawah. Kamu jemput pas pulang kerja. Oke, makasih ya. Kukira dia nggak neko-neko. Ternyata diket-diket sama Xie Waiking. Paman ganteng, kamu lagi bad mood ya? Tian Bao, kok kamu di sini? Aku nungguin mama pulang kerja. Lagi bad mood?
Makan permen aja, pasti enakan. Aku nggak bad mood. Orang dewasa bilang kami anak-anak nggak ngerti. Sebenarnya, masalah orang dewasa adalah tentang uang dan cinta. Paman tampan, sepertinya tidak kekurangan uang, berarti kekurangan cinta dong. Tian Bao pintar sekali. Ibuku butuh banyak uang, kalian berdua bersama, kan? Tidak kekurangan uang dan cinta lagi. Paman sudah punya orang yang disukai, butuh cintanya. Kamu benar-benar tidak mempertimbangkan ibuku? Terima kasih permen lollipopnya, Tian Bao. Paman sudah punya orang yang disukai. Kalau tidak mempertimbangkan ibuku, kamu akan menyesal. Baiklah, baiklah. Tian Bao, tadi kamu bicara dengan siapa? Aku tadi bicara dengan paman yang sangat kaya. Kamu, lain kali jangan terlalu banyak bicara dengan orang asing. Aku bahkan sudah siap menjadikannya ayahku. Sudah, ibu akan terlambat kerja, ayo pergi. Maaf. Permisi. Dia kok mirip sekali dengan Rongyan. Kejar. Siap. Sayang, ibu harus bekerja, main sendiri ya. Oak. COS. Menel Opo, ada apa? Coba produk baru. Taruh saja di sana, nanti aku bawa pulang untuk dicoba. Ziu. Kamu ngapain? Mencoba juga bagian dari pekerjaanmu. Apa kamu tidak mau bekerja lagi? Setiap hari bawa anak, pergi dari sini. Baiklah, aku coba saja. Aku cuma takut mengganggu pekerjaan. Mainam. Aku coba masker dulu. Buka sendiri. Agar tidak terlihat seperti aku ingin mencelakaimu, ayo. Bawa anak, masih pura-pura jadi gadis polos. Hari ini aku akan menghabismu. Bos Xie, sudah lama berputar-putar. Seharusnya di sini. Lari lebih cepat dari kelinci. Ibu. Ya, Tian Bao. Ada orang jahat yang ingin menyakiti ibu. Ibu.
Kamu Ibu Tian Bao? Wajahmu kenapa? Belakangan wajah agak kering. Kalau gitu banyak minum air ya. Buang sampah masyarakat ini. Kok kamu bisa ada di sini? Kamu yang menguntit kami ya? Jangan asal ngomong, Bos Xie. Masa ia menguntit kami? Terus kenapa? Aku cuma lewat. Masa bilang, dikira kamu Rongyan. Jadi ngikutin. Polisi sebentar lagi datang, Bos Xie. Mau pulang dulu? Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Nggak usah, nggak mau merepotkan Bos Xie. Bos Xie, dadah. Ayo pergi. Jusuo-suo. Siapa yang berani bohongin aku, bersiaplah menerima akibatnya. Mulai sekarang. Di blacklist industri, diusir dari Jiangcheng. Jangan. Dasar lacur, kamu yang lapor grup Shuangsheng-nya. Gila lu. Kamu cuma iri aja. Sekarang grup Shuangsheng bangkrut, senang ya? Zhuang Daqi ditangkap, puas? Jangan-jangan ini ulah Xie Waiking? Cepat banget sih. Jangan kira pakai jurus merayu. Fire Xia Huaiqing yang belain. Bisa langsung masuk keluarga kaya. Zhuang Daqi, jangan asal nuduh di sini. Pergi sana. Xie Waiking main keras ya. Kalau sampai ketahuan. Mending aku ngaku aja deh. Aku senang. Nona Rong, bisa diundang langsung olehmu. Ya soalnya kamu nggak tahu malu. Nggak ada gaya bos sama sekali. Terpaksa aku ulangin lagi. Maaf ya, aku nggak sengaja. Kayaknya steak ini nggak cocok sama selera Nona Rongnya. Sebenarnya bukan nggak cocok. Aku nggak terbiasa, maaf ya. Kebetulan, aku juga. Ayo, aku aja ke tempat lain. Mau kemana? Rasa di toko ini, dulu saat aku sedang sedih. Sering datang ke sini. Menatap langit malam. Sebenarnya, kamu juga pura-pura jadi bos galak ya? Jalani image yang begitu sederhana, nggak takut jas mahal. Kena minyak goreng bekas. Nona Rong. Jarang ke tempat seperti ini ya. Sebenarnya, aku mau ngomong sesuatu. Jangan gerak. Ada daun nempel di kepala. Barusan mau ngomong apa?
Itu... Aku mau jujur sesuatu, harap kamu tetap tenang. Sebenarnya aku bukan. Sate Kaming Datang. Ini spesialitas toko kami, dimakan selagi hangat. Habisin dulu baru ngomong, cobain dulu. Enak. Bos, tambah 50 tusuk sate kambing. Siap. Makan banyak-banyak. Sekarang udah kenyang, bisa ngomong. Shi Huai King. Aku, Hati-hati. jangan perlakuin aku gini, aku nggak akan jatuh cinta. Nanti aku jalan di luar, biar lebih aman. Aku sebenarnya bohong sama kamu. Tuan muda, Nyonya pingsan. Apa? Aku ada urusan mendesak. Aku suruh supir antar kamu pulang dulu. Kenapa aku nggak bisa ngomong lebih cepat sih? Halo, Nona Rong. Gimana kalau aku kembalikan komisimu aja? Aku nggak bisa nyelesain tugas ini. Kamu tahan dulu, tetap lanjutin, aku tambah bayaran. Jangan sampai kencan buta ini ganggu aku. Kasih aku tekuila. Tuan. Jomblo? Menurutmu? Nggak, kalau begini terus, aku beneran jadi nyonya muda orang kaya. Mending aku tidur sama Shi Huai King. Terus buang dia dengan kejam. Jadi hantu pun tetap gaya. Orang ini gila ya? Ngapain lihat-lihat? Belum pernah lihat gadis brengsek secantik ini ya? Ayo pergi. Shi Huai King. Akui saja. Kamu suka aku sebagai orangnya, bukan statusnya. Ju suo-suo. Besok malam.
Jusuo, alergimu belum sembuh ya? Pakai kerudung, kenapa? Tidak mau dilihat orang? Bukan tidak mau dilihat kamu. Kamu bilang apa? Tidak bilang apa-apa. Aku cuma malu saja. Tuan Xia, kamu datang. Lama tidak bertemu. Tuan Shen. Nyonya Shen. Lama tidak bertemu. Suo S. Tuan Shen dan Nyonya Shen adalah tuan rumah pesta ini dan juga senior di industri ke depannya. Harus banyak belajar dari mereka. Tuan Shen, Nyonya Shen. Nama saya Jusuo. Semoga kedepannya ada kesempatan. Belajar dari kalian. Selamat datang, sebentar lagi banyak desainer perhiasan akan datang. Bersenang-senanglah bersama Semua. Hari ini tamu-tamu akan dimanjakan. Wanita tercantik di Jiangcheng, Nona Rong, baru saja datang. Keluarga Rong, Nona Rong. Ya, itu dia, dengan gaun merah, cantik seperti bidadari. Sebentar lagi, kalian berdua bisa menari tarian pembuka. Aku menumpahkan anggur. Nona Ju, di ruang istirahat lantai 2 ada pakaian ganti. Bagaimana kalau saya antar kamu ganti? Pergilah. MA merepotkan Nyonya Shen. Silakan lewat sini. Nona Rong, angkat teleponnya. Kenapa dia tidak angkat telepon? Kalau sampai mereka bertemu, aku akan ketahuan. Ketahuan di acara seperti ini. Xie Huaiqing akan sangat malu. Dia pasti akan membunuhku. Bagaimana kalau aku cari alasan untuk membawa Xie Huaiqing pergi? Nona Zhu. Ini ukuranmu, coba dulu. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa warnanya merah? Kebetulan sekali. Sudahlah, ganti dulu saja. Ini Rongyan. Nona Rong, kamu juga datang. Ayo kita jalan-jalan di taman. Baiklah. Kebetulan juga Margarong. Nona Rong. Kamu malam ini terlihat agak kaku. Setiap hari ketakutan, mana mungkin tidak tegang. Nona Rong malam ini benar-benar memukau. Memukau sih tidak, menakutkan iya. Tunggu sebentar. Tunggu aku sebentar. Minum segitu banyak. Mau mabuk ya? Malam ini mau aku antar pulang? Minuman segini, apa sih? Aku kan ratu klub malam. Oh iya, temanku masih menunggu di sana, aku duluan ya. Aku. Rupanya kamu di sini, Huaiqing. Menarik.
Kamu beruntung sekali ya. Diam saja kamu. Kamu. Kapan mereka berdua jadi dekat? Cocok sekali. Bos Xie, aku datang. Bukannya gaunmu kotor? Kenapa tidak ganti dulu sebelum turun? Sudah kering, tidak perlu ganti. Sepertinya tidak mengenali kalau tadi itu aku. Bos Xie, kamu mencari apa? Aku bisa bantu. Tidak apa, aku mencari Nona Rong. Ada urusan. Tidak ada. Nona Rong ketemu lagi. Kenapa? Kenal ya? Masih mau tinggal di sini lihat mereka mesra? Kamu tegang sekali kenapa? Aku hanya ingin bilang. Desain kita. Masuk pameran musim semi Vienna. Benarkah? Hebat. Rasanya agak familiar. Maaf ya. Nenek, Huai Qing, kamu dan Nona Rong berjalan lancar. Nenek ingin mengundang keluarga Nona Rong makan malam besok. aku rasa bisa. Anda yang atur. Suo S. Aku ingat Nona Rong pernah memesan perhiasan darimu. Kamu pasti sangat mengerti seleranya. Bagaimana kalau begini? Kamu bantu aku pesan kalung, besok akan kuberikan sebagai hadiah untuknya. Besok dua keluarga kita akan bertemu. Ju Suo Suo. Bos Xie, jika suatu hari kamu tahu aku menipumu, apa yang akan Bos Xie lakukan padaku? Tentu saja mengusirmu. Kenapa seharian bingung? Kerjaan selesai belum? Pintu ada di sana. Dia menganggur dan patah hati, kenapa lesu sekali? Proposal begitu bagus, jangan sampai kau buat dia resign. Apa maksudmu? Untuk apa aku memecatnya? Suo S, semua sudah pulang, kenapa kamu belum pergi? Aku masih ada urusan, kamu duluan saja. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Pagi masih mikir naik gaji, malah mau dipecat malamnya. Kenapa bisa jadi begini? Aku cuma ingin kerja dengan baik. Sekarang, identitasku juga tidak bisa disembunyikan lagi, mengundurkan diri sendiri. Masih ada sedikit harga diri. Boss, ya silakan masak. Aku segera menyusul. Bu, aku ada urusan mendesak. Tolong jelaskan pada Bos Rong dan Nyonya Rong. Beri penjelasan. Bos Rong, Nyonya Rong, maaf. Anakku ada urusan mendadak,
Lain kali aku bawa dia. Datang langsung untuk minta maaf pada kalian berdua. Jangan begitu. Rongyan dari keluarga kami juga. Bilang ada urusan penting yang menyangkut nyawa harus ditangani. Nanti aku juga akan menegurnya. Baik, ayo, kita makan sendiri. Jangan pusingkan mereka yang muda-muda. Ayo, lukisan cepat dipindahkan. Palen. Berhenti. Paman kedua. Sedang apa ini? Huai King, kapan kamu pulang ke Indonesia? Tidak memberitahu pamanmu untuk menjemputmu. Sebagai anak muda, tidak berani merepotkan paman. Ini adalah kantor ayahku. Semua kaligrafi dan lukisan di sini adalah hasil karyanya sendiri. Paman, apakah kamu ingin membongkar kantor ini? Kalian berdua keluar dulu. Kakak sudah meninggal bertahun-tahun, kantor ini kosong. Sangat disayangkan, harus dimanfaatkan dengan baik. Kebetulan, aku ada hal yang ingin dibicarakan dengan paman. 2 hari lagi, aku akan kembali bekerja di grup kantor ini. Aku kebetulan butuh. Bagus kamu kembali, paman senang untukmu. Kedepannya, aku akan banyak bergantung pada bantuan paman. Wakil Presiden Lu. Su. Kenapa kamu selalu pakai masker? Aku hampir tidak mengenalimu. Ini aku. Jangan-jangan kamu lembur sampai sekarang? Siapa ini? Benar-benar tidak berperasaan, meninggalkanmu sendirian lembur. Bukan. Bos Shi pergi menghadiri jamuan makan. Aku lembur atas kemauan sendiri. Oh ya, katanya dia pergi menemui Kailan Pazangan. Tapi tidak jadi bertemu, karena ada urusan grup yang harus dia tangani. Jangan-jangan kamu Saka sama Xia Huaiqing. Mana mungkin aku suka dia? Tunggu, kamu bilang dia tidak jadi bertemu. Katanya tidak suka, tapi dengar dia tidak jadi bertemu langsung senang. Aku ingat ada barang yang belum diambil. Sampai jumpa Pak Lu. Shi Huaiqing dan Nona Rong tidak jadi bertemu. Berarti aku tidak perlu mengundurkan diri. Tanaman hias ini kenapa? Untung surat pengunduran diriku masih ada. Aku beritahu ya, kalau kamu tidak segera pulang. Grup keluarga Xie akan diambil alih oleh pamanmu. Kenapa aku harus bersembunyi? Sekarang keluar pasti sangat canggung. Ju Suo. Ju Suo, perhatikan tingkah lakumu. Maaf. Kamu datang kenapa? Aku sama sekali bukan datang untuk mencuri. Aku datang ambil ini. Flash disk butuh segera. Apa yang kamu sembunyikan di belakang? Tidak ada tagihan kartu kredit.
Kamu sepertinya sangat takut padaku. Aku hanya menunjukkan rasa hormat. Bos Shi, bukankah Anda pergi makan bersama? Kok sudah pulang? Ada hal mendadak, jadi tidak jadi bertemu. Sayang sekali. Aku mungkin jarang datang ke kantor setelah ini. Kamu harus lebih serius dengan karyamu sendiri. Anda tidak datang lagi? Kamu terlihat senangnya. Tidak sama sekali. Sudah agak malam, aku antar kamu pulang. Jusuo, kamu ini. Bikin Zhuangdaki ditangkap. Masih punya banyak utang. Kalau aku ketemu kamu, pasti kubunuh. Rencana yang kamu buat ini, menurutku sangat bagus. Bagus kalau begitu. Terima kasih Bos Shi sudah mengantarku pulang. Ternyata benar. Berhubungan dengan Shi Huaiqing. Mau jadi burung yang terbang ke dahan tinggi. Ha! Mimpi! Kalau begitu aku pulang dulu. Ayah. Waktu itu kan kamu bilang si bodoh dari keluarga Lilau Tou. Mau beli istri pakai uang, kan? Menurutku Jusuo cocok sekali. Kamu yang bawa Lilau Tou ke sini. Aku yang bawa Jusuo ke bawah. Jusuo, kamu yang memaksaku. Kamu tunggu saja menikah dengan Lis Hazi. Seumur hidup menderita, tidak akan pernah bangkit lagi. Kalian panggil aku ke sini, pasti tidak ada hal baik. Bicara apa sih? Kita kinsada keluarga, tidak ada dendam semalaman. Aku datang hari ini untuk minta bantuanmu. Ajak ayah datang bersama. Aku kan sekarang tidak kerja, kamu sekarang sudah cukup terkenal. Bisa bantu cari kerja tidak? Masalah sebelumnya. Aku minta maaf. Aku minum untukmu. Ayah, kita pesan lauk lagi ya. SOS, kamu istirahat dulu di sini. Meski tehnya tidak beracun, tapi gelasnya ada. Dia punya kekuatan alami. Tapi ini kan obat perangsang. Istri, aku mau istri. Kamu siapa? Juin mana? Cantik, aku mau yang cantik. Lepaskan aku. Kamu sudah kubeli. Istri, Kepalaku, aku dibius. kamu sudah kubeli. Jangan mendekat. Aku akan panggil polisi. Istri, aku mau istri. Lepaskan. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kenapa Rongyan 2 hari ini tidak pernah mengangkat teleponku? Huaiqing, kenapa kamu keluar sendiri? Sepanjang malam tidak fokus, teman-teman semua menunggumu. Tunggu sebentar lagi.
Bikin bayi naik kuda-kudaan. Lepaskan aku. Bikin bayi naik kuda-kudaan. Lepaskan aku. Bikin bayi. Bikin bayi naik kuda-kudaan. Naik kuda-kudaan bikin bayi. Naik kuda-kudaan. Lepaskan aku. Naik kuda-kudaan. Siapa? Lu Xiao. Kamu yang urus. Beijing Gan. Panas sekali. Rongyan. Kamu dibius. Badanmu dingin sekali. Rongyan. Sadarlah. Kamu tahu siapa aku? Xie Huai King. Sial. Jangan pergi dong. Tenang dulu, aku akan panggil dokter. Aku bukan tipe orang yang mengambil keuntungan dari keadaan orang. Panas. Tolong aku. Jangan menyesal nanti. Aduh, kok aku malah tidur dengan Xie Huai King. Mau kemana? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Kamu mau kabur lagi? Sayang, urusan apa sih sampai buru-buru banget panggil aku ke sini? Hello, Tante Xiaolu. Tian Bao, main sendiri dulu di sana ya. Ibu dan tante ada yang mau dibicarakan. Baik. Aku tidur dengan Xie Huai King. Apa katamu? Sebenarnya bukan benar-benar tidur, aku diracun. Bangun sudah di satu tempat tidur. Lalu dia bilang apa? Dia tidak bertanggung jawab, aku cari dia. Di mana dia? Dia tidak bilang tidak bertanggung jawab, duduk. Berarti kamu cuma mau main-main. Tidak, bukan, sekarang bukan aku. Bukan soal mau bertanggung jawab atau tidak, tapi aku menipunya. Kamu tidak hanya menipu tubuhnya, tapi juga uangnya. Tidak, tidak. Oh begitu. Jadi, kamu terus memerankan Nona Rong. Lebih baik jujur sekarang. Xie Huai King baru saja denganmu. Ada tindakan intim. Masih ada perasaan padamu, mungkin kamu bisa mati dengan lebih baik. Jujur, Kamu kebanyakan minum? aku senang. Senang juga tidak boleh minum seperti ini.
Minuman bisa memberanikan, lagi pula aku tidak mabuk. Baik, baik, kamu tidak mabuk. Aku yang mabuk. Kamu salah. Aku juga salah. Benar-benar tidak boleh minum lagi. Aku antar kamu pulang. Aku tidak pulang, masih ada yang mau dibicarakan denganmu. Apa yang mau dibicarakan? Nanti kalau sudah sadar. Ayo, Rongyan. Aku bukan Rongyan. Baik. Lalu kamu mau dipanggil apa? Aku Ju. Halo, Ini rumah sakit Jiangcheng, Nona Jusuosuo. Kondisi ibumu memburuk. Sekarang segera datang ke rumah sakit. kami segera datang. Apa yang terjadi? Aku ada urusan mendesak, lain kali bicara lagi. Itu semua perawat itu berlebihan. Sebenarnya aku sudah sembuh, buat kamu datang lagi. Perawat itu tidak salah, lebih baik hati-hati. Nenek cepat sembuh, main dengan Tian Bao. Baik, nenek main dengan Tian Bao. Ibu Ju, benar-benar kamu ya Ibu Ju. Hari ini baru datang menjenguk teman, tak disangka ketemu kamu. Kamu, 20 tahun lalu, kita di rumah sakit Luoshan. Satu kamar bersalin, masih ingat? Anda Ibu Xie? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sues, sapa Ibu Xie yang baik. Kamu? Kebetulan sekali. Kalian kenal? MA, dia yang kubilang tadi di restoran. Tante yang kekuatannya sama kayak aku. Aku juga. Aku juga kuat. Iya, turunan. Mamanya kuat. Tian Bao juga. Turanan? Ibu Xie maksudnya? Aku rasa, aku dan Sues ada jodoh. Lihat Tian Bao makin lama makin suka. Bisa undang kalian semua main ke rumahku? Mama, main ke rumah nenek cantik. Mama, ayo. Ayolah, Baik. Kalau begitu merepotkan tante. nggak repot. Silakan masuk, tamu-tamu. Nenek cantik. Kami datang. Tian Bao, nenek tunggu lama loh. Mari, duduk. Ibu Xie, maaf merepotkan. Merepotkan apa? Kalian mau menjenguk. Nenek tua ini, aku senang bukan main. Anakku jarang pulang, rumah sepi sekali. Pengen banget punya cucu secantik ini untuk dipeluk, bagus banget. Kalau begitu anggap aku anak sendiri. Anggap Tian Bao cucu sendiri. Baik. Anak perempuan bagus. Ibu mertua, Anda baik-baik saja? Aku senang. Di dapur ada sup manis, aku ambilkan. Kamu dan Tian Bao main saja ya? Anggap rumah sendiri. NIH, Dimenum Selaji Hengget. Ibu Xie. Ini rumah Xie Huaiqing? Kamu kenal anak Huaiqing? Kebetulan lagi pulang, nanti kenalannya. Makan malam bersama. Ini kan papa ganteng? Papa ganteng. Tian Bao dia salah mengenali orang. Tian Bao, kamu main dulu di halaman sebentar. Baik, Bu. Terima kasih, Bibi Xie. Bos Xie, dia bos saya. Aku kasih tahu bos aku datang ke rumahnya, apa nggak baik ya? Masa sih? Justru kalian sudah kenal, nggak perlu aku perkenalkan lagi. Aku di sini, biar dia naikin gajimu, bagus kan? Naik gaji nggak berani mikir, yang penting anakmu. Jangan pecat aku ya. Tian Bao, kamu gak apa-apa? Tiba-tiba lari keluar, bahaya banget. Maaf ayah ganteng.
Kamu di sini? Orang tuamu mana? Aku baru lari dari rumahmu. Rumahku? Iya, aku tadi di rumah nenek cantik. Lihat foto kamu, tapi kata mama aku salah orang. Tian Bao. Tian Bao, kamu di mana? Mama, aku di sini. Tian Bao, kita turun sekarang. Tian Bao. Nama mamamu siapa? Mamaku namanya Ju Suo Suo. Nama ayahmu siapa? Aku juga bingung, aku belum pernah ketemu ayahku. Kata mamaku, ayahku di surga. Untung Tian Bao nggak pergi jauh. Aku dan Suo S khawatir banget. Suo S. Bibi, bawa Tian Bao masuk dulu. Aku dan Xie. Bos Xie, ada yang mau dibicarakan. Huai Qing, Suo S itu temuku. Jangan ganggu dia. Aku harus memanggilmu Ju Suo Suo. Atau Rongyan. Atau Mama Tian Bao. Maaf. Aku pura-pura jadi putri keluarga Rong, ketemu kamu. Tian Bao juga memang anakku. Lagi? Cuma ini. Ada lagi. Sebenarnya aku nggak alergi bunga, cuma takut kamu kenalin aku. Kalau kehilangan kerja, terpaksa bohong. Aku nggak sengaja bohong. Aku juga nggak tahu kenapa begini. Bisa sampai seperti ini. Aku cuma mau cari uang aja. Tian Bao itu anak siapa? Tian Bao nggak punya ayah. Masih berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Tian Bao emang nggak punya ayah. Soal lain, aku memang banyak bohong padamu. Tapi soal ayah Tian Bao, itu benar-benar kecelakaan. Ini punyaku. Gembok emas. Hilang 5 tahun lalu. Kok ada di kamu? 5 tahun lalu, malam itu orang yang punya Tian Bao denganmu. Yaitu aku. Orang 5 tahun lalu itu kamu? Iya, aku. Hari itu waktu kencan buta. Pertama kali ketemu kamu, aku langsung mengenalimu. Jadi aku nggak peduli kamu pura-pura jadi siapa. Karena aku tahu, orang yang aku cari itu ya kamu. Kamu nggak mau rebut Tian Bao dariku kan? Aku bakal lawan mati-matian. Logikamu aneh banget sih. Tian Bao itu anakmu, aku nggak bakal rebut. Tapi kita bisa jagain bareng. Kamu nggak mau pastiin lagi? Misalnya, tes DNA. Kalau mau tes DNA, aku bisa ikut. Nanti aja deh. Ju Suo Suo, kamu mau mundur lagi? Ketempurung kura-kuramu, menghindariku. Aku nggak. Tian Bao nunggu aku. Lihat aku. Aku kasih kamu waktu. Tapi tolong jangan menghindar. Aku nggak mau menghindar, cuma belum kepikiran gimana ngatasinnya. Hubungan kita. Jadi sebelum kepikiran. Bisa nggak jangan kasih tahu Tian Bao? Hubungan langsung kita. Aku nggak mau kasih dia harapan. Terus bikin dia kecewa. Oke. Aku janji. Hari ini kok ada waktu? Urusan grup Xie. Nggak sibuk banget ya? Akhir-akhir ini Ju Suo Suo kerjaannya banyak banget. Tiap hari lembur. Musim ramai bang, aku aja tiap hari lembur. Sampai nggak ada waktu pacaran. Tidak benar. Kamu dan Ju Suo Suo ada apa? Ayah ganteng. Tian Bao. Wai King, Jia. Putriku. Lucu kan? Punya anak perempuan hebat ya.
aku juga harus cepat-cepat punya satu. Hai sayang, malam ini kita makan bersama yuk. Ayah ganteng, kamu ada beban pikirannya? Kalau begitu, coba katakan, apa beban pikiran ayah? Kamu ingin menjadi ayahku? Bocah kecil. Ibu bertanya padaku suatu hari, apakah aku ingin punya ayah? Aku bilang ke ibu, kalau aku punya ayah, bisa membuat ibu bahagia, bisa melindungi ibu. Aku mau punya ayah. Tian Bao. Ayah janji, akan merawatmu dan ibumu dengan baik. Selamat ayah ganteng. Masuk masa percobaan pasangan Jusuo Suo. Mohon bimbingannya. Aku perkenalkan, ini pacarku. Nona Rong. Hello, aku Rongyan. Oh ya, ini sahabat terbaikku. Xia Huai Cheng. Jusuo Suo, tangan kanan yang andal. Dan sekarang mereka berdua adalah pasangan. Kamu, calon jodohku. Saat Tuan Xie baru kembali ke Indonesia, keluarga kami langsung mengatur perjodohan. Tapi ini pertama kalinya kami bertemu. Tidak benar. Di pesta itu kamu. Nona Rong, Di pesta itu, orang yang memakai gaun warna sama denganku, itu kamu ya? iya, aku. Jadi, aku ini jadi mak comblang ya? Tuan Xie, saat menikah nanti, jangan lupa hadiah untuk mak comblang. Tidak masalah. Kalian ini sedang main teka-teki apa? Xie Huai King, aku tidak menyangka. Kamu ternyata romantis sekali, akan ku gejek seumur hidup. Ini namanya jodoh. Kamu tidak mengerti. Ya, aku tidak mengerti, hanya kamu yang mengerti. Tidak Bol, aku tidak setuju kalian bersama. Ibu. Apakah ada yang kurang dari diriku? Kalian tidak cocok, tidak boleh bersama. Ibu, kamu ngomong apa sih? Nenek cantik, tidak suka Tian Bao. Tidak suka mama juga. Bukan begitu. Suo S. Kamu bawa Tian Bao main di luar dulu. Tian Bao, ayo pergi. Mama, aku tahu Mama juga suka Suo S. Kenapa harus menentang? Huai Cheng, kamu adalah anak tunggal keluarga Xie. Pamanmu juga mengincar. Ingin mengusir kita dari keluarga Xie. Calon istrimu harus bisa membantumu. Mama. Aku tidak butuh pernikahan tanpa cinta. Dan tidak ingin meraih sukses dengan pernikahan politik. Ini bukan urusanmu, selama aku masih hidup, aku tidak akan. Biarkan kalian bersama. Mama. Bantu aku cari tahu. Mama akhir-akhir ini pergi kemana saja. Tiba-tiba aneh, pasti ada masalah. Bagaimana mungkin aku tidak suka Suez? Jika membiarkan kalian bersama, maka keputusan yang kuambil dulu jadi lelucon. Sayang, maafkan Mama. Mama tidak punya pilihan. Keluarga Xie butuh anak laki-laki untuk mewarisi bisnis. Kalau tidak, kita akan diusir. Kurasa, Nyonya Ju baik hati, dia belum tahu. Dirinya melahirkan anak laki-laki. Aku menukarmu dengan anak itu, kamu harus tumbuh dengan baik. Bibi, kalau tidak ada urusan, aku pulang dulu. Baik. Kamu pergi dulu.
mamamu masih tidak setuju kita bersama. Bagaimana ini? Kalau begitu biarkan dia mengusirku juga. Aku akan menikah masuk ke keluargamu. Lagi pula ada aku dan Tian Bao sebagai Sandra. Aku tidak takut dia tidak menyerah. Sepertinya tidak buruk juga. Paman datang kenapa? Bos ke Chelsea, kau sangat berkuasa ya. Bahkan proyek bawahanku kau hentikan. Paman, jangan marah-marah. Xie Huaicheng, hari ini kalau tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan berhenti. Proyek-proyek di selatan kota. Penilaiannya palsu. Kalau dipaksakan, kerugian jadi tanggungan paman. Kamu bilang palsu ya palsu, siapa tahu kamu sengaja mau ganggu orang saya? Apa maksud paman? Kita kan satu keluarga. Paman gampang terpengaruh, suka dengar fitnah orang. Tapi tenang, saya sudah bantu singkirkan mereka. Anak muda, Jangon terlalu sombong, paman neza Hayden. belajarlah baik-baik, rendah hati. Kalau tidak bisa, cari saja pelindung. Oh iya, dengar-dengar kamu punya pacar baru. Orang biasa yang punya anak. Tidak takut jadi bahan tertawaan? Ini tidak perlu paman khawatirkan. Paman lebih baik urus diri sendiri. Bagaimana caranya agar Bibi tidak tahu soal sekretaris Lee yang masuk kamar paman? Kamu. Sorot matanya. Halo Paman. Siapa bilang kamu keponakan saya? Orang rendahan. Akhirnya kamu datang. Cepat peluk aku. Hari ini penuh dengan hal-hal menyebalkan. Aku terus berpikir kapan bisa memelukmu untuk mengisi energi. Aku tadi di luar. Dengar semuanya. Karena kamu semakin sulit di grup. Suoes, bukan karena kamu yang membuat sulit. Tapi karena konflik di keluarga Xie. Memberimu tekanan berlebihan. Aku yang seharusnya minta maaf. Kamu kan bos Shi yang serba bisa. Tapi kalau butuh bantuanku, aku siap membantu. Kalau ada waktu, lebih baik. Persiapkan kompetisi. Kamu kan muridku. Kalau karyamu jelek, aku yang malu. Zhu Suo Suo. Memikirkan apa sampai melamun? Pikir dulu. Kamu sedang memikirkan desain. Atau Xie Huaiking? Kalau bos tanya, pasti sedang memikirkan desain. Tapi sebenarnya, sedang memikirkan Xie Huaiking ya? Wakil direktur Lu, aku mau tanya. Orang kaya seperti kalian, apakah pasti harus ada anak laki-laki untuk mewarisi bisnis keluarga? Wah, Anda sudah sampai pada tahap membahas gender. Bukan. Keluarga lain belum tentu, tapi tradisi keluarga Xie memang seperti itu. Kamu sibuk dulu, aku mau menjenguk Rongyan. Hem. Aku tahu cara menghadapi paman kedua di rapat pemegang saham. Kalian ini ngapain aja? Proyek di tangan Xie Huaiking. Satu demi satu, sementara proyek kalian cuma segitu, semuanya dihentikan. Entah dari mana Xie Huaiking dapat koneksi. Yang dulu tidak mau kerjasama dengan kita, sekarang malah kerjasama dengan Xie Huaiking. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berguna. Ini karena kalian tidak becus. Rumah sakit bilang. Benarkah? Benar sekali, asalkan pergi ke rumah sakit untuk tes lagi. Siapkan semuanya, aku ingin Xie Huaiking dikeluarkan dari perusahaan dalam rapat pemegang saham. Baik. Xie Huaicheng. Kalian benar-benar berani. Keluarga Xie akhirnya milikku, tidak ada yang bisa merebutnya. Ini adalah kemenangan sementara grup Xie dalam proyek di selatan kota.
Xie Huiqing memang mirip dengan ayahnya. Baru datang ke perusahaan, sudah menyelesaikan proyek ini. Aku belajar dari kamu. Rencana 5 tahun Xie Huiqing. Sangat berani dan visioner. Bisa dibayangkan, grup akan menggapai kejayaan lagi. Benar kan? Wakil Presiden Xie, ada pendapat berbeda? Proyek Xie Huiqing. Bagus, lalu apa? Identitasnya sebagai Xie Huiqing. Dari awal sampai akhir adalah penipuan. Apa maksudnya, Wakil Presiden Xie? Keluarga Xie mengandalkan kemampuan dan reputasi. Yang terpenting, setiap direktur adalah anggota keluarga Xie. Grup Xie mementingkan persatuan keluarga dan saling membantu. Tidak hanya direktur, setiap pemegang saham adalah anggota keluarga Xie. Benar. Tapi apa hubungannya dengan rapat hari ini? Aku juga tidak paham. Wakil Presiden Xie tidak punya anak. Xie Huiqing adalah keturunan asli. Keluarga Xie, kemampuannya juga bagus. Kenapa meragukan identitasnya? Tanya saja pada Xie Huiqing. Penipu, sudah menipu semua orang selama lebih dari 20 tahun. Semua orang lihat sendiri. Xie Huiqing dari awal sampai akhir. Tidak ada hubungan darah sama sekali dengan keluarga Xie. Lihat. Benar-benar tidak ada hubungan darah. Proyek Selatan Kota Grup Xie, apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu dan ibumu menipu semua orang selama bertahun-tahun. Kalau tidak ketahuan, apakah kalian masih ingin menguasai keluarga Xie? Wakil Direktur Xie, persiapannya cukup matangnya. Apa rencanamu? Lebih baik langsung saja. Keluarga Xie merawatmu selama lebih dari 20 tahun, tidak meminta balas budi. Tapi kamu harus mengembalikan semua yang dimiliki keluarga Xie. Pergi sendiri dari grup Xie. Mengingat aku sudah menjadi orang tua selama lebih dari 20 tahun. Aku akan memberimu kesempatan. Apakah pemegang saham lain juga berpikir begitu? Tradisi grup Xie memang seperti itu. Tanpa darah keluarga Xie, sehebat apapun kemampuannya. Lagi pula, aset grup Xie mencapai miliaran. Jika diserahkan ke orang lain, kami tidak akan tenang. Lebih baik kamu pergi sendiri, jangan sampai aku panggil satpam. Nanti jadi memelukan. Aku bisa pergi. Baiklah, kamu tahu diri, pergi saja. Tapi sebelum pergi, ada dua hal yang harus aku selesaikan dulu. Tumor dalam grup Xie akan kuhancurkan. Kenapa begini? Siapa yang melakukan ini? Apa yang terjadi? Ini adalah bukti wakil direktur Xie menguras perusahaan selama ini. Memindahkan aset perusahaan dengan total mencapai 10 miliar. Banyak sekali. APA, berapa? Lebih dari 10 miliar? Semua dia yang lakukan, perusahaan kita akan bangkrut. Sangat menjijikkan. Wakil Direktur Xie, kamu terlalu serakah. Kamu ingin menghancurkan grup Xie? Korupsi uang saja sudah parah, ini juga tidak sesuai dengan pembukuan pajak. Langsung berdampak pada perusahaan kita. Bisa jadi, seluruh grup akan hancur. Kamu memfitnah. Tidak ada gunanya. Bersiaplah menghadapi hukuman hukum. Xie Huiqing, kamu pikir dengan mengusirku dari perusahaan, kamu menang? Jangan lupa. Kamu bukan keluarga Xie, kamu juga tidak bisa tinggal di perusahaan ini. Kalau wakil direktur Xie adalah darah keluarga Xie, maka kamu tidak akan menemukan siapa sebenarnya darah keluarga Xie yang asli. Apa maksudmu? Aku sudah bilang, aku bisa keluar dari perusahaan. Biarkan darah asli keluarga Xie kembali. Seorang selir yang tidak pantas. Jangan bilang dia adalah darah keluarga Xie. Bagaimana kau tahu aku bukan? Paman, Kau pikir aku bodoh? Tidak mungkin kebetulan seperti itu. memang kebetulan. Aku juga kaget saat pertama mendengarnya. Ibu, sampai kapan ibu mau menyembunyikan ini dari kami? Ada APA? Ini kami temukan di kamarmu. Kalian sudah tahu? Paman memegang laporan tes DNA-ku. Besok dia akan mengusirku dari grup Xie. Karena dia tahu kau melakukan tes DNA. Orang lain memberitahunya. Aku yang salah pada kalian. Awalnya Suez tidak berani mencari Suez. Aku takut ketahuan, tapi nasib membuat kami bertemu. Tidak bisa menahan diri.
Ini semua salahku. Jadi, aku dan Huai King benar-benar bertukar identitas. Ini ternyata benar. Ternyata Suoes adalah... Kalian sengaja. Aku tidak terima. Terima atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Paman. Mengingat kejahatan Paman, hari-hari ke depan akan kau habiskan di penjara. Penjaga. Bawa semua bukti. Baik. Lepaskan aku. Aduh, kaget aku. Bagaimana? Aktingku tadi bagus, kan? Bikin mereka terpana? Kamu hebat sekali. Tentu saja, aku bisa melakukan apa saja. Jusuo Suo. Proyek Nancheng sudah dimulai, tinggal menunggu CEO. Untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama, juga pertumbuhan kekayaan kuartal ini. Sudah melebihi tahun lalu. Apakah perlu diperluas lagi? Lanjutkan sesuai rencana. Baik. Malam ini ada jamuan makan dari Bos Lee. Tolak saja. Semua orang melihat. Aku memeluk suamiku sendiri, masa takut dilihat? Sekarang kamu CEO, perhatikan image. Ini keluarga siapa? Kok bisa masuk ke perusahaan? Menggoyahkan semangat pasukan. Kalau begitu aku adalah versi pria dari Daji, membuat raja tidak mau memerintah di pagi hari. Aku bukan raja. Paling-paling aku cuma murid, semuanya karena kamu. Yang perlahan-lahan mengajariku. Malam ini, aku akan meminta lebih banyak uang sekolah. Ayo pergi. Suez, tolong aku. Aku mohon tolong selamatkan aku. Juin, Ini aku, kita kan saudara. Sekarang kamu sukses. Aku mohon, kamu tidak bisa tinggal diam melihat aku mati. ada apa? Ayah menikahkan aku dengan Lis Hazi itu. Lis Hazi benar-benar bukan manusia. Dia memukuliku setiap hari. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku mohon tolong selamatkan aku. Satpam. Bawa orang ini keluar, jika dia mendekati perusahaan lagi. Bawa ke kantor polisi. Suez, tolong aku. Kamu tidak bisa tinggal diam melihat aku mati. Melihatnya aku teringat kejadian malam itu. Kalau aku tidak datang, akibatnya tidak terbayangkan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku ingat semuanya. Juin itu menanggung akibat perbuatannya sendiri. Kita menghargai takdirnya. MA kami sudah pulang. Pulang, cepat duduk makan. Ibu sudah masak. Banyak makanan enak, ada ikan kukus, masih segar. Ada juga bubur ubi segar yang manis, dimasak sepanjang sore. Coba cicipi. Baik, semua yang kalian masak aku suka. Aku coba. Kamu kenapa? Tidak tahu kenapa, akhir-akhir ini sering mual. Jangan-jangan sakit perut? Guru Zhao di TK ku dulu juga begitu. Awalnya mual, beberapa hari kemudian perutnya membesar. Lalu melahirkan adik laki-laki. Suoes, kamu hamil. Aku tidak tahu. Coba periksa ke rumah sakit, dasar orang dewasa bodoh. Iya, benar. Cepat periksa ke rumah sakit. Cepat pergi. Iya. Aku akan menyetir, ayo. Aku belum makan. Aku akan siapkan baju untuk Suez. Iya, juga susu formula. Ya, siapkan lebih banyak. Aku juga harus pergi. Lihat pusat perawatan pasca melahirkan. Besok ikut aku ke lelang. Baik, beli satu barang untuk Tian Bao. Kenapa sofa ini begini? Jangan-jangan ini ulah Tian Bao? Tidak, Tian Bao pergi dengan ibu. Bukankah mereka sedang liburan? Di rumah hanya tinggal Xiao Hao. Xiao Hao.